pendidikan disiplin. Kecil bandel dimasukin ke rumah sakit, masukin ke kamar mandi. Iya kan? Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir pada pertengahan Januari lalu resmi mencalonkan diri sebagai Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI periode 2023-2027. Erick Thohir akan bersaing dengan mantan Ketum PSSI Lanyala Mahmud Mataliti dan mantan manajer AHPS Pati Doni Jalu Setiabudi. Dari 3 nama tersebut, Erick Thohir adalah yang paling diunggulkan. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya tokoh penting yang menemaninya saat mendaftar, mulai dari Direktur Utama Persis Solo Kaisang Pangarep, Chairman Trans Nusantara FC Raffi Ahmad, hingga Atta Halilintar, serta sejumlah petinggi klub lainnya. Berpengalaman memiliki dan memimpin sejumlah klub olahraga berkaliber nasional dan internasional, serta pernah sukses membidangi Asian Games 2018, wajar saja jika Menteri Erick Thohir paling diunggulkan menjadi Ketua PSSI mendatang. Seberapa kerennya pengusaha dan birokrat ini? Yuk simak sejumlah faktanya. Erick Thohir kini menjadi salah satu pengusaha muda yang juga menjadi salah satu mesin motor perekonomian pemerintahan lewat jabatannya sebagai Menteri BUMN sejak tahun 2019. Darah pengusaha memang mengalir dalam diri pria kelahiran 30 Mei 1970 ini. Ia tak lain adalah anak dari Teddy Thohir, seorang pengusaha yang ikut membesarkan Astra Internasional. Erick memiliki potongan oriental dari ibunya, Edna Thohir, yang merupakan keturunan Tionghoa. Edna menjadi mu'alaf saat menikah dengan Teddy yang berasal dari Lampung. Erick meraih gelar sarjana lewat jurusan periklanan di Glendale University pada tahun 1990. Kemudian, pada tahun 1993, ia menyelesaikan gelar master di Universitas Nasional California lewat jurusan bisnis. Pada tahun 1998, ia menikahi Elizabeth Chandra dan sudah memiliki 4 anak. Meski lahir dari keluarga sukses, keberhasilan pria 52 tahun ini ia peroleh dengan usahanya sendiri tanpa privilege. Sang ayah cukup menurunkan talenta berupa keterampilan yang jeli, melihat peluang bisnis dan ulet dalam mencapai tujuan hidup. Saat berusia 9 tahun, Erick mulai berjualan biji karet untuk bermain adu pulpen yang sedang hits pada saat itu. Selain itu, Erick dulu juga nyambi berdagang siomay di depan SD Tebet Timur. Nah, setelah meraih gelar master, ia pulang ke tanah air dan bersama sejumlah rekannya. Erick mendirikan Mahaka Group. Perusahaan ini mengakuisisi Republika tahun 2001 yang saat itu nyaris bangkrut. Kini Mahaka Media telah menjadi induk perusahaan multimedia sejumlah media, seperti stasiun radio Gen FM, Kiss FM, stasiun Jak TV, situs berita Republika Online, Sports Mall Kelapa Gading, dan lain-lain. Nah, selain bisnis media, Erick Thohir juga punya passion di bidang olahraga, terutama basket. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia tahun 2006 hingga 2010. Pada periode yang sama, ia juga menjabat sebagai Presiden Asosiasi Bola Basket Asia Tenggara dan berlanjut hingga tahun 2014. Tak sampai di situ, ia juga tercatat menjadi orang Asia pertama yang memiliki klub National Basketball Association (NBA) dengan membeli saham Philadelphia 76ers. Di tanah air, ia juga dikenal karena merupakan pemilik 2 klub basket, yakni Satria Muda Britama dan Indonesia Warriors. Selain basket, ia juga memiliki saham klub sepak bola asal Amerika Serikat, yakni DC United yang dibeli tahun 2012. Pada tahun 2013, Erick mencatat sejarah dengan keberhasilannya mengakuisisi saham klub Inter Milan sebesar 70%. Nah, pada tahun 2018, saat Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games, Erick juga dipercaya menjadi ketua panitia Asian Games 2018 yang meraih kesuksesan luar biasa. Tumbuh dan besar dari keluarga pengusaha tajir, Erick adalah tipe old money yang mandiri, bekerja keras dan tidak latah bergaya hidup hedon. Sebaliknya,
Kekayaannya ia manifestasikan dengan menjadi seorang filantropis. Ia misalnya mendirikan sejumlah yayasan badan amal, mulai dari mendirikan Dharma Bhakti Mahaka Foundation, dan melanjutkan eksistensi Yayasan BUMN. Belakangan ia juga menginisiasi terbentuknya Yayasan Erick Thohir. Di sela-sela kesibukannya, Erick juga menyempatkan untuk healing atau pemulihan diri. Bukan sembarang healing, jika yang lain memilih liburan atau staycation, suami dari Elizabeth Chandra ini memilih healing dengan cara mengerjakan hobi seperti membaca dan menonton film hingga sekedar bengong saja. Selain itu, Menteri Erick ternyata mempunyai hobi kulineran dan doyan menu khas Nusantara, terutama dari 3 daerah, yakni masakan Padang, Makassar, hingga masakan khas Bali. Sebagai pebisnis yang memiliki dan memimpin sejumlah perusahaan, menjadi pemilik sejumlah klub dan kini menjadi orang nomor 1 di BUMN, Erick Thohir menurut Ferry Andrianto, Kepala Bagian Protokol dan Humas Kementerian BUMN, dipuji memiliki gaya kepemimpinan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Saat menakodai BUMN, Erick Thohir juga disebut sebagai sosok pemimpin yang menganggap kekompakan adalah hal yang sangat penting untuk mewujudkan harapan atau tujuan. Pengamat politik Emrul Sihombing juga menilai jika gaya kepemimpinan Erick Thohir yang tegas dan santun itu disukai oleh masyarakat karena menunjukkan egalitarisme. Ya, sehingga ketika Erick Thohir turun langsung bertemu berbagai golongan masyarakat, sosoknya sangat mudah diterima. Emrus melihat Erick Thohir mampu melebur bersama petani, nelayan, anak muda, hingga emak-emak untuk mengetahui bagaimana persoalan masyarakat di bawah. Sosok seperti Erick Thohir menjadi warna baru yang berhasil membuat masyarakat terpikat. Ya, berkat gaya kepemimpinannya tersebut, tak heran Erick Thohir juga dijagokan oleh sejumlah masyarakat sebagai calon presiden ataupun wakil presiden periode mendatang. Dipuji karena membuat BUMN beroperasi lebih efisien dan berdaya, Erick juga memiliki profil sebagai salah satu Menteri Jokowi yang paling tajir. Nilai kekayaannya mencapai 2,31 triliun rupiah yang diperolehnya dari profesinya sebagai pengusaha. Berdasarkan data LHKPN KPK, nilai tanah dan bangunan yang dimiliki Erick mencapai 364,2 miliar rupiah yang terdiri dari 30 bidang tanah yang tersebar di berbagai daerah. Sementara itu, surat berharga Erick mencapai 1,72 triliun rupiah, kas setara kas 209,3 miliar rupiah, dan harta lainnya 159,2 miliar rupiah. Dari total kekayaannya tersebut, Erick Thohir memiliki koleksi mobil mewah yang nilainya mencapai 359 miliar rupiah. Menurut data LHKPN, koleksi kendaraan Erick didominasi oleh mobil mewah milik Mercedes-Benz. Adapun 4 kendaraan yang ada di garasi rumahnya antara lain Mercedes-Benz W108280S tahun 1969 yang didapat Erick dari hibah tanpa akta senilai 110 juta rupiah. Mercedes-Benz S400L tahun 2016 senilai 1,176 miliar rupiah. Sepeda motor Honda NF 125TR tahun 2011 senilai 6,5 juta rupiah. Mercedes-Benz S-Class tahun 2017 senilai 1,269 miliar rupiah. PSSI menurut rencana akan menggelar Kongres Luar Biasa KLB PSSI pada 16 Februari 2023 untuk mencari 1 ketua, 2 wakil ketua, dan 12 anggota Komite Eksekutif Esko PSSI demi menggantikan kepengurusan Muhammad Iryawan. Sebenarnya, kepemimpinan Muhammad Iryawan baru akan berakhir pada November mendatang. Namun, seiring desakan dirinya untuk mundur pasca tragedi Kanjuruhan, ia akhirnya memutuskan menggelar KLB. Nah, menurut kalian sendiri gimana nih guys? Apakah Erick Thohir bakal terpilih sebagai the next ketua PSSI?